bangganya kakak sama Hani. Terima kasih kakak. Ih, kalau tidak Arik ini tuh kan nggak mungkin kan dapat juara satu. Masa gara-gara kakak ini tuh semua gara-gara saya Hani. Udah mulai sudah berusaha darinya Hani kecil sampai sekarang. Masa gara-gara kakak? Itu kak, kadang kak berpikir setiap ada pencapaian kok apapun gitu. Selalu kak merasa sedih. Berpikir sih kak, andai masih ada bapak, pasti bakal bahagia sekali sama saya. Kenapa tiba-tiba murung sekali? Pasti ayah juga bangga sama Hani karena Hani sudah bisa capai apa yang Hani mau dari kecil. Begini deh, supaya Hani tidak bohong, nanti kakak ceritakan kisahnya Hani dari sebelum Hani lahir sampainya remaja. Enggak? Masih kita ingat ih. Masih lah. Ih kepo. Iya kan? Oke siap. Kesana kemari tanpa arah. Hai, hola everyone. Nama saya Hanifah Zakia Nabila, mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Makassar dengan NIM 25070150059. Saya lahir pada tanggal 19 September 2007 di Makassar. Pada video kali ini, saya akan mengulas perkembangan pertumbuhan saya sejak masa prenatal hingga masa anak tengah dan akhir. Saya sangat excited dengan penulisan ini karena saya bisa relapse kembali berbagai peristiwa dan perubahan yang terjadi pada diri sendiri di setiap tahap perkembangan saya. Alasan saya tertarik untuk mengulas kembali perkembangan saya adalah untuk memahami bagaimana pengalaman hidup saya membentuk diri saya dan cara berpikir seperti sampai sekarang ini. Dari semua proses yang terjadi, saya berharap bisa menjadi lebih memahami diri saya sendiri dan menjadi individu yang lebih bersyukur di setiap perjalanan kehidupan ke depannya. Dalam penyusunan analisis perkembangan diri ini, saya mengumpulkan data dengan 3 cara. Yang pertama, melalui ingatan pribadi yang masih saya simpan dengan jelas dari masa kanak-kanak hingga masa remaja. Yang kedua, melalui percakapan dengan ibu dan kakak saya yang memberikan banyak penjelasan tambahan mengenai kondisi saya sejak kecil, terutama peristiwa besar dalam keluarga saya. Dan yang ketiga, album foto sebagai perolehan informasi yang saya dapatkan. Adapun tantangan utama dalam pengumpulan data ini adalah beberapa detail masa kecil yang sudah samar atau sulit saya ingat. Sementara ibu saya pun terkadang kesulitan mengingat urutan waktunya secara tepat. Meski begitu, proses ini sangat berarti karena membuka kembali perjalanan perkembangan saya secara lebih utuh dari aspek fisik, kognitif, emosi, hingga sosial. Langsung saja masuk pada tahap prenatal. Ibu mengandung saya pada usia 34 tahun sebagai anak ketiga sekaligus bungsu dari 3 bersaudara. Kehamilan ini menjadi pengalaman yang cukup unik bagi ibu. Sejak trimester pertama, ibu mengalami perubahan fisik yang sangat kuat, seperti tidak tahan mencium bau masakan, mudah mual, dan pusing saat terkena cahaya matahari. Hal yang paling ibu ingat adalah keinginannya ingin makan mangga masak setiap hari untuk meredakan mual. Secara psikologis, ibu merasa kehamilan pada masa saya lebih emosional dibanding kedua kakak saya. Dan menurut Santro, kondisi emosional ibu selama hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin melalui regulasi hormon stres atau hormon kortisol. Meski ibu mengurus 2 anak sebelumnya, kondisi keluarga saat itu stabil. Ayah bekerja dan ibu sebagai ibu rumah tangga, sehingga tingkat stres masih dalam batas normal. Tahap perkembangan selama masa prenatal. Tahap pertama yaitu germinal, di mana pada tahap ini sel-sel berkembang menjadi blastod kista dan tertanam di dinding rahim. Ibu mengatakan tidak menyadari kehamilan saya sampai memasuki minggu ketiga. Pada tahap kedua yaitu tahap embrionik, di mana organ dasar mulai terbentuk dan ibu mengalami mual yang sangat kuat. Kondisi yang menurut Bapak Lia merupakan gejala umum karena meningkatnya hormon estrogen.
Tahap ketiga yaitu tahap janin, di mana pada masa ini pertumbuhan saya semakin cepat. Ibu mengatakan gerakan pertama saya terasa sekitar usia 4-5 bulan kehamilan, yang dalam istilah medis disebut quickening. Nutrisi ibu saat itu cukup baik. Ibu lebih sering makan buah segar dan makanan rumah karena tidak tahan bau masakan berminyak. Santrok menekankan bahwa nutrisi ibu yang cukup berpengaruh pada perkembangan otak janin, dan dalam hal ini asupan buah membantu kecukupan vitamin. Selanjutnya masuk pada analisis proses kelahiran. Saya lahir pada 19 September 2007 melalui proses persalinan normal. Ibu menceritakan bahwa proses persalinan berlangsung cukup cepat dibandingkan saat melahirkan kedua kakak saya. Saya lahir dengan berat sekitar 3 kg dan panjang 49 cm yang berada pada batas normal untuk bayi yang baru lahir. Ayah saat itu sangat bahagia karena menginginkan anak perempuan lagi, dan kehadiran saya melengkapi keluarga yang menjadi 4 perempuan di rumah. Ibu mengatakan bahwa saya lahir dengan kondisi sehat, menangis cukup kuat dan langsung bisa melakukan refleks menyusu atau yang disebut dengan rooting reflex. Selanjutnya kita akan menganalisis faktor prenatal yang mempengaruhi perkembangan saya. Pertama, nutrisi ibu yang baik. Ibu rutin mengonsumsi buah, terutama mangga, serta makanan rumahan yang bersih. Santrok dan Papalia menjelaskan bahwa nutrisi kaya vitamin mendukung pembentukan sinapsis otak. Hal ini dapat terkait dengan perkembangan bahasa yang sangat cepat. Kemampuan membaca sebelum TK dan minat membaca puisi sejak dini. Yang kedua, stres ibu yang relatif rendah. Meskipun mengurus 2 anak sebelumnya, kondisi emosional ibu saat hamil tergolong stabil. Menurut Papalia, stres prenatal yang rendah mendukung temperamen bayi yang tenang dan regulasi emosi yang baik. Ini terlihat dari masa bayi saya yang tidak pernah rewel dan mudah diasuh. Yang ketiga yaitu pengaruh hormon kehamilan. Mual dan sensitif terhadap bau menunjukkan hormon kehamilan yang tinggi. Penelitian menyebutkan hal ini dapat berkaitan dengan perkembangan janin yang sehat sesuai dengan kondisi fisik saya yang normal dan kelahiran tanpa komplikasi. Yang keempat yaitu posisi saya sebagai anak bungsu menurut Adler, di mana sebagai anak terakhir saya kemungkinan mendapat dukungan emosional lebih, memiliki kemampuan adaptasi yang baik dan cenderung kreatif. Ini cocok dengan ketertarikan saya pada puisi, pidato, dan aktivitas kreatif saya sejak kecil. Dan yang kelima yaitu lingkungan keluarga yang stabil. Menurut Santrok, stabilitas keluarga selama kehamilan mendukung perkembangan sosial emosional janin. Kondisi ekonomi dan emosional keluarga saat itu cukup baik, sehingga bisa membentuk rasa aman pada masa bayi sebelum peristiwa kehilangan ayah. Jen Piaget menjelaskan bahwa perkembangan berpikir manusia terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu sensori motor, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan operasional formal. Setiap tahap menunjukkan cara berpikir yang semakin kompleks seiring bertambahnya usia. Melalui teori ini, saya dapat memahami bagaimana kemampuan hidup saya berkembang, dari mengenali dunia lewat panca indera hingga mampu berpikir abstrak dan kritis seperti sekarang. Langsung saja kita masuk pada masa bayi 0 sampai 2 tahun. Saya lahir sehat dan beradaptasi selama 21 bulan, yang mendukung perkembangan fisik dan ikatan emosional dengan ibu. Perkembangan motorik berjalan normal, tengkorak usia 4 bulan, merangkak 7 bulan, dan berjalan sekitar usia 1 tahun. Bahasa mulai berkembang melalui ocehan seperti berkata mama yang menunjukkan pre-linguistic stage, dan first smile saya muncul pada saat ibu menyanyikan lagu anak-anak. Saya sangat lekat dengan ibu dan menangis saat ditinggal, namun tenang saat ibu kembali, yang menunjukkan adanya secure attachment dari Bowlby. Berdasarkan temperamen teori oleh Chase dan Thomas, saya tergolong easy child karena tidak rewel dan responsif terhadap ajakan bermain. Pada usia 2-6 tahun, perkembangan fisik saya berjalan baik. Saya mulai berlari, melompat, menggambar, dan belajar memakai pakaian sendiri sesuai perkembangan motorik kasar dan halus menurut Santrok. Secara kognitif, ibu mengenalkan huruf sebelum TK sesuai dengan teori Vygotsky, yaitu CPD dan scaffolding. Dan tahap praoperasional Piaget karena saya mulai berpikir simbolis dan sering bertanya kenapa.
Bahasa berkembang pesat, guru TK sering meminta saya membaca atau berpidato. Meski pemalu, saya perlahan menjadi percaya diri. Secara sosial emosional, saya memiliki teman namun cenderung mengamati dulu sebelum bergabung, sesuai dengan temperamen slow to warm up. Dalam moral, saya mulai memahami aturan seperti berbagi, meniru perilaku ibu dan guru seperti teorinya Bandura, dan berada pada tahap moral heteronomos biasa karena taat aturan tanpa banyak bertanya. Masa anak tengah dan akhir. Selama SD, saya tumbuh sehat dan aktif. Saya sering berjalan santai dan mulai suka puisi serta pidato hingga pernah tampil di TVRI Makassar. Ini menunjukkan perkembangan kognitif dan bahasa sesuai pada tahap operasional konkret menurut PASE. Namun pada saat 7 tahun, ayah meninggal. Setelah itu, saya menjadi orang yang lebih pendiam dan sering merasa kosong, hampa. Saya juga mulai menahan keinginan membeli makanan atau barang karena tidak ingin membebani ibu saya. Sikap ini menunjukkan munculnya tanggung jawab dan empati selaras dengan teori Kohlberg dan tahap industri versus inferiority oleh Erikson. Meski secara sosial saya menutup diri, secara akademik saya justru makin semangat belajar hingga akhirnya saya berhasil masuk di SMP impian saya. Nah, menurut coping theory, saya menunjukkan problem focused coping, yaitu memilih menghadapi kehilangan dengan memperkuat diri lewat prestasi. Perasaan hampa itu perlahan menjadi titik balik. Saya mulai sadar bahwa saya tidak bisa terus diam, sehingga sejak umur 12 tahun, saya mulai berani membuka diri, mencari relasi baru, dan belajar melihat ke depan dari sudut pandang yang lebih luas, yang menjadi proses awal pembentukan identitas diri menurut Erikson, atau yang disebut dengan identity formation. Melalui proses menelusuri perjalanan hidup saya dari masa prenatal hingga masa anak akhir, saya menyadari bahwa perkembangan manusia tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik yang terlihat besar maupun yang tampak sederhana. Saya baru memahami bahwa cara orang tua mendidik lingkungan tempat saya yang tumbuh dan kejadian-kejadian kecil yang mungkin tidak tercatat dalam foto ternyata ikut membentuk cara saya merasa, berpikir, dan bagaimana melihat dunia. Sejak bayi, saya tumbuh sangat dekat dengan ibu, dan dari cerita ibu, saya menyadari bahwa secure attachment yang saya miliki sejak awal memberi saya rasa aman, rasa bahwa ternyata saya dicintai, dan menurut teori Bowlby, kini terasa nyata. Karena saya bisa melihat bahwa kelekatan itulah yang menjadi fondasi bagi kepercayaan diri dan kemampuan saya berinteraksi dengan orang lain. Namun, perjalanan saya tidak selalu berjalan mulus. Saat saya kehilangan ayah pada usia 7 tahun, saya tidak hanya kehilangan sosok penting, tetapi juga kehilangan sebagian cara saya memandang kehidupan. Saya menjadi lebih pendiam, berhati-hati, dan mulai takut membebani ibu. Padahal saya masih kecil, dan saat itulah saya akhirnya mengerti bahwa sejak dini saya belajar tanggung jawab dan empati sebelum saya benar-benar memahami maknanya. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal pertumbuhan baru. Rasa hampa berubah menjadi kekuatan yang membuat saya berani tampil dan menemukan diri pada kehidupan. Saya sadar saya terus tumbuh, mulai mengenal lebih banyak orang dan belajar memahami hidup dengan dewasa. Teori Erikson dan Kohlberg sangat berarti bagi saya. Erikson mengajarkan bahwa setiap tahap membawa tantangan yang membentuk jati diri, sementara Kohlberg mengingatkan moral adalah soal cinta, empati, dan menahan keinginan demi orang tercinta. Ternyata diam saya dulu bukan kelemahan, tapi cara cinta yang sunyi. Saya paham bahwa perkembangan manusia adalah perjalanan hati, bukan hanya fisik dan pikiran. Kita tumbuh karena pengalaman mengajarkan cara mencintai, memahami, dan terus melangkah maju. Terima kasih untuk ibu, ayah, kakak, dan dosen yang telah membantu saya menemukan cerita hidup. Saya tak tertinggal. Ada apa-apa pun pasti bapak mencari. Selalu kok merasa ada yang hilang begitu kalau tidak ada bapak. Ternyata itu alasannya. Jadi sekarang setelah kakak ceritakan tentang Hani dari kecil kamu punya Hani mau dewasa, bagaimana keadaan Hani? Tadi selama kita ceritakan nggak langsung naik mood
aku langsung jadi paham kayak kenapa Kak selama ini bisa sampai pada titik ini, udah sampai jadi Hani yang kayak sekarang.